Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian majelis tazkiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah diberi kesempatan hadir kembali di majelis ini yang pagi ini pada Allah ada problem koneksi awak sehingga yang di laptop tidak bisa dilihat di layar, tapi tidak masalah karena memang ini bagian dari tema kita hari ini. Ya, apa temanya tadi? Saya di sini, kenapa aku? Itu kenapa itu? Ya, tapi ini sebenarnya problem kita. Kalau itu benar-benar terjadi, berarti salah satunya siapa? Salah satu di antara dua itu siapa? Kan nggak mungkin ada satu orang yang sama berada di dua tempat yang berbeda di waktu yang sama. Berarti salah satunya adalah hantu. Dan siapa lagi kalau bukan hantu? Berarti kalau saya di sini, aku di sana, berarti salah satunya di antara saya dan aku itu berarti salah satu di antaranya adalah hantu. Nah, yang hantu siapa? Saya atau aku? Memang ada orang yang sayanya itu manusia, tapi akunya itu hantu. Sayanya manusia, tapi akunya hantu. Jadi cerita tentang ada satu orang yang sama berada di dua tempat yang berbeda di waktu yang sama itu sebenarnya bukan cerita ilusi. Kadang itu menjadi cerita nyata, bahkan cerita nyata tentang diri kita sendiri. Sebagai bukti, Ibu, kalau seandainya kita Bapak Ibu sholat berjamaah, imam baca surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalika kitabuna la awalnya kan kita berpikir paling cuma 5 ayat. Jadi begitu sampai di ayat ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim masih batin ala paling sampai ayat ke-10. Kok masih lanjut 15, 20 sampai 30, 40, 60, 70, belum juga ruku itu imam. Kata Ibu, kalau imam baca surat yang panjang seperti itu, pahalanya
berlipat. Betul. Pahalanya betul semakin banyak, semakin banyak. Kita tahu pahalanya semakin banyak. Tapi kita senang atau mantap? Senang atau mantap? Padahal saya tahu kalau sholat yang lama itu pahalanya banyak. Saya tahu kalau imam bacanya panjang, pahala sholatnya banyak. Tapi aku tetap mantap. Nanti saya dan akunya kompak. Itu siapa? Yang kayak gini siapa? Berarti saya hanya senang, akunya mungkin gak terjadi. Mungkin. Loh, saya itu siapa? Saya kan aku. Aku? Saya. Kok bisa? Saya hanya senang, akunya mantap. Padahal saya ya aku ya saya. Itu kenapa bisa? Saya yang senang, akunya mantap. Itu berarti saya dan aku berbeda. Nah, berarti yang manusia yang mana, yang hantu yang mana nih? Yang manusia siapa? Saya. Yang hantu? Yang mangkel. Dan yang mangkelnya kita. Nah, ini contoh. Saya di sini, kenapa aku bisa? Saya senang, kenapa aku mangkel? Sebenarnya kalau kita mau mudik Bapak Ibu, kita mangkel itu dasarnya apa? Kalau dipikir-pikir, kok saya senang kok akunya mangkel? Itu penyebab mangkelnya apa? Karena lama. Loh, justru karena lama pahalanya banyak. Berarti apa alasan mangkelnya? Capek. Kalau capek kenapa apel bendera nggak capek? Padahal apel bendera juga panas. Ya nggak ada mangkel, nggak ada terus. Tapi ini kan fakta. Salah satu contoh kadang ternyata antara saya dan aku itu berbeda. Saya di sini, aku di sana. Kenapa? Jadi kan baru satu kasus ini. Katanya kalau di pengadilan orang baru disebut sebagai tersangka itu kalau punya dua, minimal berapa alat buktinya? Dua. Dan ini baru satu. Sekarang kita coba angkat kasus yang lain. Saya di sini, aku di sana. Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik ke orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan. Dan susu dibalas air bukan. Itu kira-kira pahalanya berkurang atau dilipat gandakan? Dilipat gandakan. Betul. Pahalanya dilipat gandakan. Bila dibanding kalau amal baik kita dibalas dengan kebaikan, pahalanya yang biasa. Tapi begitu amal baik kita dibalas dengan keburukan. Mau kita bantu orang 1 juta, terus dia bilang begini sama ibu, Allah dasar pelit, bantu cuma 1 juta. Daripada cuma 1 juta, dia harus 1 juta. Uangnya tetap diterima. Saya berharap mudah-mudahan ibu jadi orang miskin biar terasa. Itu berarti amal baik ibu bapak dibalas dengan keburukan. Pahalanya dilipat gandakan. Betul? Betul, saya tahu.
kita tahu kalau amal baik kita dibalas dengan keburukan, pahalanya dilipat ganda. Tapi kita berarti saya lapar, tapi akunya betul ibu. Kenapa kita kecewa? Itu kalau kita kecewa wajar kan? Wajar. Nah yang mengatakan wajar itu saya atau aku? Saya atau aku? Aku. Padahal yang hantu yang mana saya dan aku. Aku berarti aku. Betul. Jadi kita semua ini manusia atau hantu? Karena kalau manusia harusnya amal baik kita dibalas dengan keburukan, harusnya senang atau kecewa? Senang, karena pahalanya dilipat gandakan. Terus kalau orang kecewa itu kenapa? Ya karena kita bukan manusia. Ini memang kita harus, kalau sudah kepada diri sendiri, memang kita harus keras. Ya Allah, berarti saya, berarti aku hantu. Dengan keburukan, iya. Tapi kalau lihat pahalanya dilipat gandakan, masih ada alasan untuk kecewa. Jadi kalau gambaran sederhananya, ada orang kerja harian, sehari dibayar 100.000. Jadi kerja dari jam 8 sampai jam 4. Begitu selesai jam 4 kerja langsung dapat uang 100.000. Tiap hari begitu. Sampai suatu hari dia kerja, pas jam 4 selesai dia digaji, tapi hari itu dia digaji 600.000. Begitu digaji 600.000 dia bilang, apa-apaan ini? Kenapa saya digaji 600.000? Biasanya 100.000 kok. Saya kecewa. Teganya saya dikasih gaji 600.000. Biasanya 100.000. Ini wajar gak? Gak wajar. Kita berpikir ya, ini orang kayaknya gak tahu matematika. Makanya kita kasih tahu kan, Mas, 600.000 itu 6 kali lipatnya 100.000. Jadi dengan hari ini dibayar 6 kali lipat bila dibanding hari biasanya. Jadi dengan hari ini kerja sehari, tapi seperti kerja. Dan kita kasih tahu begitu, dia bilang, saya tahu 600.000 itu 6 kali lipat 100.000. Saya tahu. Dikira saya nggak tahu, itu tahu. Tapi saya tetap kecewa. Begitu dia bilang saya tahu, tapi tetap kecewa. Kita mau jelasin apa lagi, ibu bapak? Gimana cara tolong orang ini biar dia senang dapat 600.000? Kalau dia sudah kita kalau berbuat baik dibalas dengan keburukan, pahalanya dilipat. Sudah tahu belum? Sudah. Tapi rasanya kita kalau berbuat baik terus dibalas dengan keburukan, itu rasanya senang atau kecewa? Berarti yang kuat pada diri kita sayanya atau akunya? Akunya. Padahal aku tadi adalah maka memang kalau seandainya kita mengatakan ini gara-gara setan
Setan itu manusia atau hantu? Itu nanti setannya siapa? Begini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kenyataan yang memang ada pada diri kita, bahwa sampai detik ini saya dan aku belum menjadi sosok yang sama. Belum menjadi sosok yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gejala ini gejala yang dialami oleh semua manusia. Jadi kesannya saya dan aku ini tiap hari tengkar, tiap hari tengkar, tiap hari tidak akur. Ini yang kemudian kita harus cari kenapa bisa terjadi. Dan kalau soal terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau melihat hidup ini kan ada kebaikan dan ada keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan. Di mana kebaikan dan keburukan itu selalu ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Jika kita selalu dihadapkan pada pilihan melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Melakukan antara yang baik dan yang buruk ini kan sering kemudian terjadi semacam pertarungan. Ada pertarungan antara baik dan buruk. Jadi contoh sederhana saja, kita bangun, kemudian jam sudah pukul 3. Ada gerak apa di dalam diri kita, Bapak Ibu? Nah, saatnya, tapi dalam keadaan kita sudah siap-siap mau bangun, ada nggak suara lain di dalam diri kita? Nanti masih terlalu 10 menit lagi. Itu namanya menunda. Menunda itu kebaikan atau keburukan? Sehingga bertarung antara tahajud sekarang atau tahajud. Jadi itu terus menerus terjadi. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita saat ini, kita merasakan pertarungan itu masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada. Kok nggak capek-capek? Kalau kita nggak capek membiarkan pertarungan antara baik dan buruk itu terjadi pada diri kita. Kenapa kita belum capek? Ada hal, kalau seandainya di halaman rumah ibu ada 2 ekor kucing, yang satu kucing putih, yang satunya kucing hitam, tengkar, dengar mereka tengkar, lama-lama sampai nggak? Maka oleh ibu diapakan itu kucing? Disuruh pergi, yang capek. Padahal dengar tengkarnya baru 10 menit. Rasanya kan kita capek dengar kucing hitam sama kucing putih bertengkar. Sementara pertengkaran antara baik dan buruk di dalam diri kita sudah terjadi berapa lama? 10 menit yang lalu. Sudah puluhan. Itu pertarungannya masih ada. Dan kita melihat nggak pertarungan itu,
usia kita saat ini. Harusnya pertarungan itu sudah selesai. Nah, tapi kalau pertarungannya antara baik dan buruk, kalau pengen selesai, berarti kita harus memastikan yang buruk itu kalah melawan yang bagaimana caranya agar yang baik itu menang melawan yang buruk? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah hidup adalah pertarungan antara kebaikan dan keburukan, maka memang tidak ada cara untuk mengalahkan keburukan kecuali dengan beramal baik. Kecuali dengan beramal baik. Berarti mudah atau sulit kita memenangkan kebaikan atas keburukan? Contoh. Gosip itu buruk ya kan? Buruk. Nah kalau gosip itu buruk berarti harus kita lawan, harus kita kalahkan. Cara mengalahkan gosip dengan kita melakukan amal kebaikan. Apa amal kebaikannya? Sibuk berpikir. Karena kalau sibuk berpikir, otomatis mungkin gak dia ngegosip. Orang ngegosip kan karena pikirnya berhenti. Begitu berhenti berpikir, akhirnya seperti ada kesempatan untuk. Tapi kalau terus menerus berpikir, kan akhirnya gak ada kesempatan untuk. Karena kalau orang nggak sibuk berpikir, maka sibuknya bergosip. Orang kalau sibuknya bergosip, nggak gosip pun nggak berpikir. Kan kalau sendirian nggak bergosip. Kalau sendirian kan berarti sebenarnya ada kesempatan untuk berpikir. Tapi kalau biasanya gosip, begitu sendirian ada kesempatan pikir, ya tidak berpikir. Dan karena itu kita jumpai real nyata datang ke masjid, sempat sholat qabliyah, alhamdulillah. Selesai qabliyah, qomatnya itu masih 5 menit. Itu kan kesempatan untuk apa berarti? Menunggu qomat. Tapi apa yang terjadi karena nggak biasa zikir, ada kesempatan zikir, tetap dia tidak berpikir. Cuma duduk, lihat. Kalau sekarang bawa HP, buka HP. Jadi tidak ada cara melawan keburukan gosip kecuali dengan simbol. Balik itu pernah males? Pernah? Males itu baik atau buruk? Buruk. Nah kalau buruk berarti harus dilawan. Cara melawannya, lakukan kebaikan yang kita malas. Lakukan kebaikan yang kita malas. Jadi contoh sebesar malas baca Quran, bukan berarti kita diserang oleh keburukan. Berarti kita harus lawan. Lawannya apa? Waktu kita malas baca Quran, itu kita bisa nggak baca Quran? Sakit atau ya udah, begitu malas baca Quran, kita baca Quran, berarti yang mana? Dan kalau orang terus menerus baca Quran, malas pun jadi malas, membaca kita malas. Jadi kalau ada orang yang sudah rajin baca Quran, maka malas jadi
malas untuk membuat kita malas. Kenapa? Karena tidak akan ada hasil. Percuma. Jadi kayak anjing. Kalau ibu ketemu anjing, ibu lari. Tapi kalau ketemu lagi anjing itu, anjing semakin apa? Berani. Tapi kalau sekali ibu bapak ketemu anjing, dilawan, anjingnya lari. Jadi kapan lagi ketemu anjing itu, ingat betul ini bagian galak ini kemana? Saya gonggongin malah ambil tongkat. Maka anjing gak sempat menggonggong, ya terburu lari. Sebenarnya seperti itu yang terjadi pertarungan baik buruk di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pernah membenci orang, baik buruk baik atau buruk, dilawan atau dituruti. Kalau tahu buruk kan berarti harus dilawan. Cara melawannya nggak ada cara melawan keburukan kecuali dengan kita beramal baik. Apa amal baiknya? Apa amal baiknya? Menghadapi orang yang memusuhi kita, yang membuat kita benci. Cara melawannya adalah dengan menjadikan dia sebagai sahabat. Jadi kalau ada orang yang kita benci, kita lawan dengan cara kita jadikan dia sebagai sahabat. Kalau kita berhasil menjadikan dia sahabat, berarti yang ada benci atau cinta? Bapak Ibu, kita kalau mengusuhi seseorang, padahal orang itu ada dalam satu komunitas kita, biasanya orang itu diapakan? Disingkirkan. Itu bukan cara menghancurkan musuh, bukan cara manusia, itu cara hantu. Jadi cara hantu menghancurkan musuh, ini musuhnya orang beriman kan? Karena ada orang beriman musuhan, gabung dalam satu komunitas. Maka yang terjadi adalah gimana caranya agar dia menyatu, agar dia hancur. Ya dengan cara difitnah, dibully, segala macam. Itu bukan cara manusia, itu cara hantu. Kalau manusia menghancurkan musuh adalah dengan menjadikannya sebagai sahabat. Cara menghancurkan musuh adalah menjadikannya sebagai sahabat. Karena sebenarnya mana yang tepat di antara dua ini Bapak Ibu? Karena sebab membenci, akhirnya manusia tidak mencintai. Atau karena sebab tidak mencintai, akhirnya manusia membenci. Mana yang tepat? Karena sebab membenci, akhirnya manusia tidak mencintai. Karena sebab membenci, manusia tidak mencintai. Atau karena sebab tidak mencintai, akhirnya manusia membenci. Mana yang tepat? Karena sebab tidak mencintai, akhirnya manusia. Jadi sebenarnya yang membuat orang membenci itu karena dia nggak mau mencinta. Padahal sebenarnya yang berada dalam kendali kita itu membenci atau mencintai. Yang berada dalam kendali kita, karena itu mencintai adalah perilaku manusia. Kalau mencintai adalah perilaku manusia, berarti membenci itu perilaku hanya hantu yang membenci. Kita kan sebenarnya manusia bukan hantu. Berarti yang kuat adalah berbuat baik.
Sebab orang kalau berbuat baik, dia otomatis terhindar dari perbuatan buruk. Orang rajin berpikir, dia terhindar dari riba, dia terhindar dari kata-kata yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, riya itu baik atau buruk? Buruk. Cara melawannya dengan riya dengan ikhlas. Betul. Tidak ada cara melawan keburukan riya kecuali dengan ikhlas. Pertanyaannya, lebih gampang riya atau lebih gampang ikhlas? Lebih gampang mana? Kita ini manusia atau hantu? Kalau manusia itu riya atau ikhlas? Ikhlas. Yang riya hantu. Lebih gampang riya atau ikhlas? Riya. Berarti kita padahal ini juga sama tadi ya. Mana yang tepat? Karena sebab riya manusia akhirnya tidak ikhlas. Karena sebab riya manusia akhirnya tidak ikhlas. Atau karena sebab tidak ikhlas manusia akhirnya riya. Dan masalahnya karena tidak ikhlas, makanya riya. Padahal yang berada dalam kendali kita sebagai manusia ikhlas atau riya? Berarti kalau ada manusia riya, itu kenapa? Dia sudah mengubah dirinya dari manusia menjadi. Jadi yang mempersilahkan orang riya itu sendiri atau manusianya. Yang negara tidak ikhlas ya akhirnya riya. Kalau seandainya ikhlas, mungkin gak riya. Baru ada orang yang bilang ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Ada. Itu ucapan manusia, itu ucapan hantu. Ada hantu yang mengatakan ikhlas itu sulit. Justru manusia itu sulit untuk riya. Kenapa? Karena peluangnya itu ikhlas. Begitu nggak ikhlas, ya udah ada tanda riya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang kemudian membuat kita suka bertanya-tanya pada diri kita. Kenapa kemampuan amal baik kita mudah kalah melawan keburukan? Sebagai manusia kita tidak berkat ikhlas. Minimal punya kemampuan ikhlas. Artinya kalau kita ditanya sebenarnya kita katanya riya atau ikhlas? Ikhlas. Dan kita mengatakan ikhlas itu karena sadar bahwa saya adalah manusia. Semua manusia yang betul-betul manusia, kalau ditanya katanya ikhlas atau riya, jawabannya ikhlas. Katanya sombong atau tawadhu? Tawadhu. Iya. Katanya ridho atau mengeluh? Ridho. Itu kan bukti bahwa kita tahu bahwa saya manusia. Manusia yang betul-betul manusia pasti menginginkan kebaikan. Tapi kenapa faktanya kebaikan kalah melawan keburukan? Padahal keburukan itu bukan maunya kita. Maunya kita adalah melakukan yang baik. Ini fenomena Bapak Ibu. Kita kalau ditawari dua nasi hangat, nasi basi, maunya kita mau yang mana? Nasi yang hangat. Ada nggak manusia yang pengennya nasi hangat, tapi begitu makan, yang dimakan yang basi? Ada nggak? Ada. Mereka ada.
Bu, mau yang hangat atau yang dingin? Hangat dingin saja itu sudah kelihatan kan? Iya, apalagi yang basi. Maunya yang hangat atau yang basi? Juga mengatakan yang hangat. Begitu dikasih yang basi, kita menerima nol. Bahkan saya maunya yang hangat, kalau dikasih yang basi. Maunya kita berpikir atau bergosip? Berpikir. Ada yang ngajak gosip, diterima atau ditolak? Tadi ini baju sampai itu, dan ini yang memang kita ingin bertanyakan apa? Padahal, ini kita bicara soal pertarungan. Di atas kertas, kebaikan melawan keburukan itu yang kuat siapa? Kalau ini ibaratnya pertarungan, yang kuat kebaikan atau keburukan? Yang kuat adalah kebaikan. Bahkan ini sudah menjadi ketetapan Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan keputusan bahwa kebaikan itu lebih kuat dari lebih kuat. Panggilan kebaikan itu lebih kuat daripada keburukan. Dasar yang kita bisa temukan adalah firman Allah ada di banyak ayat Bapak Ibu. Salah satunya di surah Al-Isra ayat 81. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar itu pasti akan datang. Yang benar itu kan nanti ada yang benar, yang baik, yang mulia itu kan satu rangkaian. Jadi yang benar, yang baik, yang mulia itu pasti akan datang. Wazahaqal batil, dan yang batil, yang salah, yang buruk, yang jelek itu akan sirna, akan benar. Inna kalau tidak akan jauh, bahkan Allah mengulang sungguh kebatilan itu pasti akan sirna. Kebatilan, keburukan itu pasti akan punya. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jaminan sebenarnya bahwa kebaikan itu selalu lebih kuat dari keburukan. Dikuatkan lagi dengan firman Allah di surah As-Saba, surah Saba ayat 49. Qul ja'al haqq, hampir sama awalnya. Qul ja'al haqq, katakan oleh Muhammad, telah datang apa yang telah datang adalah hakku, kebenaran, kebaikan, kemuliaan. Wa ma yubdi'ul batil, kebatilan itu tidak pernah memulai. Kebatilan itu tidak pernah memulai. Tidak pernah memulai. Dan kalau kebatilan itu tidak pernah memulai, maka sebenarnya mungkin tidak ada orang yang batil. Aslinya enggak. Karena kebatilan itu tidak bisa memulai. Tapi kan faktanya ternyata ada orang yang berlaku batil. Dan kalaupun ada orang yang berlaku batil, Allah masih menambahkan wa ma yu'i. Kebatilan itu tidak akan pernah mengulangi. Tidak akan pernah mengulangi. Artinya Bapak Ibu, orang kalau seandainya karena satu dua hal melakukan yang buruk, berdasarkan ayat ini, dia melakukan yang buruk itu cukup satu, dia tidak akan mengulangi. Kenapa tidak akan mengulangi? Dia betul-betul merasakan keenakannya berbuat buruk. Ibu kalau punya pengalaman sekali saja makan nasi basi dan rasanya gak enak, mungkin gak ibu akan mengulang. Apa? Itu terasa gak enak. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Saba ayat 49. Hal yang sama sebenarnya kita lihat secara akliah, secara logika. Buruk itu kan diidentikan dengan kegelapan. Kalau kebaikan diidentikan dengan cahaya.
Bapak Ibu, kalau gelap ketemu dengan cahaya, yang benar siapa? Gak mungkin ada cerita cahaya gak kelihatan gara-gara berada di tempat gelap. Justru kalau semakin gelap ruangan, cahaya semakin terang. Itu kan fakta bahwa kebaikan itu cahaya, keburukan itu gelap. Itulah ketemu cahaya yang pasti akan terusir adalah kegelapan. Maka pertanyaannya kembali tadi Bapak Ibu, kenapa kebaikan sering kalah melawan keburukan? Ada orang sedang memutuskan kebaikan itu lebih kuat daripada keburukan. Lebih di belakang kebaikan ada siapa? Ada Allah. Karena Allah menyukai kebaikan. Kalaupun keburukan punya backingnya keburukan siapa? Berarti kalau dia lihat siapa yang ada di belakangnya, kebaikan lawan keburukan kan sama dengan Allah melawan. Makanya Allah sering mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Karena itu aslinya kita tidak mungkin mengatakan ketika berubah buruk ini gara-gara syaitan. Ini gara-gara syaitan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya berlaku buruk ini gara-gara syaitan, kan berarti menuduh, betul? Kalau menuduh itu harus ada buktinya kan? Harus ada bukti. Dan cara membuktikan bahwa saya berbuat dosa ini karena syaitan itu cara membuktikannya gimana? Bisa nggak kita membuktikan bahwa saya berbuat buruk ini karena syaitan? Kan kita nggak bisa. Apa buktinya bahwa saya berlaku buruk ini karena syaitan? Apa buktinya? Waduh, kalau dia karena syaitan ada undang-undang IT, waduh, syaitan merasa ini pencemaran nama. Saya nggak ngapa-ngapain dari dulu sebagai penyebab keburukan. Tapi sekali lagi ini penting bagi kita, Bapak Ibu. Kenapa kebaikan itu kalah melawan keburukan? Kenapa keinginan untuk tahajud kalah dengan keinginan untuk tidur? Kenapa keinginan puasa kalah dengan keinginan anak? Kenapa? Jawabannya Bapak Ibu, karena kebaikan kita ternyata jalan tanpa koordinasi. Tanpa koordinasi. Jadi kita sholat, ya sholat, kita baca Quran, ya baca Quran, kita zikir, ya zikir. Kita tidak merasa bahwa sebenarnya tentang sholat, zikir, baca Quran, sedekah, tolong orang, mengaji itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu kekuatan, satu barisan, namanya barisan kebaikan. Kan faktanya kita kalau ngaji begini ada kaitan nggak dengan semisal puasa? Nggak, puasa ngaji seolah nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya. Yaitu menunjukkan berarti amal baik kita berjalan sendiri. Dan ketika sendiri inilah yang menyebabkan kebaikan itu ya karena merasa sendirian, ya, merasa sendirian, terpisah-pisah. Jadi sama sebenarnya ada dua pasukan, Bapak Ibu, pasukan A dan pasukan B. Pasukan A ini sebenarnya pasukan yang kuat, pasukan B ini pasukan yang lemah.
Jadi pasukan A ini, pasukannya mereka perang sendiri-sendiri, nggak ada yang memimpin, nggak ada yang memimpin. Dan apa akibatnya? Karena nggak ada yang memimpin, ya udah, mereka semau sendiri. Mereka semau sendiri. Mereka nggak peduli dengan yang lain. Jadi seolah-olah perang bareng, tapi merasanya sendiri. Merasanya sendiri. Dan ini adalah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau begitu, amal baik kita harus ada yang memimpin. Harus ada yang memimpin. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa memimpin amal-amal baik kita? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tidak ada imam bagi amal baik kita. Tidak ada imam, tidak ada panglima bagi amal baik kita selain panglima bernama sabar. Selain panglima bernama sabar. Dan ini kata kuncinya ada pada sabar. Kenapa panglimanya sabar? Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan hal yang paling dibutuhkan di dalam amal itu apa? Yang namanya panglima di medan perang, itu panglimanya ikut hadir di medan perang atau dia ngatur pasukan dari kantor? Yang namanya panglima kalau mau ngatur pasukannya, ya dia harus hadir di tengah-tengah pasukan. Kamu ke kiri, kamu ke kanan, kamu lurus, kamu hadapin yang itu. Hal yang sama kita jumpai, amal kita apapun tidak lagi membutuhkan kecuali kesabaran. Bapak Ibu bisa cek, ada nggak amal yang nggak butuh sabar? Sekali bersabar inilah yang akan membuat saya dan aku akhirnya menyatu. Sebagai contoh, sholat imamnya panjang, tapi kalau itu bakal karena apa? Tidak sabar. Mangkal itu karena tidak sabar. Kalau sabar, mangkal kan? Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sabar ini yang harus hadir dalam semua amal baik kita. Dan kalau kita lihat fakta di lapangan, yang namanya amal, itu kita lakukan ada dua kemungkinan Bapak Ibu, ada dua kemungkinan. Kita lakukan dengan sabar atau kita lakukan tanpa kesabaran. Dan ternyata sabar dan tidak sabar itu akan memberi pengaruh bagi amal. Memberi pengaruh bagi amal. Pengaruhnya apa? Amal itu kalau dalam kehidupan kita, kalau diibaratkan, itu seperti makanan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu makan makanan, makanan itu yang penting apanya? Yang penting apanya? Banyaknya, murahnya, atau rasanya? Ada makanan murah sekali tapi gak ada rasanya, mau gak? Ada makanan banyak tapi gak ada rasanya, mau? Ada makanan mahal tapi ada rasanya. Berarti kan memang makanan itu yang penting adalah supaya apapun makanan kalau nggak ada rasanya nggak akan habis. Dikasih nasi nggak ada rasanya, kalau nggak ada lauknya makannya kan nggak enak. Dan ternyata hal yang sama dengan amal. Jadi amal itu sebenarnya
Yang penting bukan cuma sekedar amal. Enggak. Tapi betul-betul orang yang faham menargetkan rasa di dalam amal itu. Rasa di dalam amal itu. Dan selama ini kan memang kita yang penting sudah selesai, yang penting sudah selesai. Kita tidak menjadikan rasa di dalam amal itu sebagai orientasi. Nah, rasa itu pada akhirnya nanti sangat bergantung kita melakukan amal itu dengan sabar atau tidak dengan sabar. Dan memang apapun amalnya, pilihannya cuma dua. Pilihannya cuma dua, sabar atau tidak sabar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengajian enak itu suasananya, bisa sabar? Bisa. Tapi kalau pengajian suasananya nggak enak, bisa sabar? Ada hal Bapak Ibu yang dilihat oleh Allah itu gajinya kita atau suasana. Kalau suasananya enak, ada pahala nggak? Ada. Kalau suasana ngajinya nggak enak, ada pahala? Ada. Mana yang pahalanya lebih banyak? Ya nggak enak. Terus kita lebih sabar ngaji yang mana? Ini yang menyebabkan rasa amal itu berbeda. Berbedanya di mana? Kita kalau ngaji, nggak cuma ngaji, amal apapun disertai dengan sabar, betul-betul dengan sabar, kita pasti akan merasakan rasa akhirat di dalam amal. Rasanya rasa akhirat. Tapi kalau beramal nggak pakai sabar, ya amalnya rasanya rasa dunia. Ya kayak tadi, sholat imam bacanya panjang sekali, nggak sabar, karena nggak sabar rasanya mangkal. Mangkal itu rasa akhirat atau rasa dunia? Jadi memang rasa itu ada dua Bapak Ibu, ada rasa akhirat, ada rasa dunia. Mangkal, jengkal, kesel itu rasa tenang, tentram, bahagia, itu cenderungnya adalah rasa. Jadi kalau kita sholat sabar, itu pasti yang dirasakan adalah rasa. Rasanya adalah rasa akhir. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita beramal disertai dengan sabar, maka kita akan menemukan rasa akhirat di dalam amal. Dan rasa akhirat itu sangat berharga. Ada pengaruh yang sangat luar biasa dari rasa akhirat yang kita rasakan waktu kita melakukan amal disertai dengan kesabaran. Dan itu juga yang kita temukan ketika Bapak Ibu kalau makan rasanya enak, itu kira-kira makannya sedikit atau banyak? Dan begitu makannya banyak, berpengaruh ke berat badan. Itu kalau makanan beneran. Tapi kalau makanannya adalah amal, kita merasakan rasa akhirat karena sabar, maka itu berpengaruh. Berpengaruhnya bagi siapa? Bukan bagi raga, tapi bagi jiwa. Karena kalau makanan jelas berpengaruh raga, kalau amal berpengaruhi jiwa. Jiwanya jadi jiwa apa? Jiwanya jadi jiwa ukhrawi. Jiwanya jadi jiwa ukhrawi. Jadi kalau orang beramal baik, sabar, dia akan merasakan rasa akhirat. Rasa akhirat ini berpengaruh, jiwanya menjadi jiwa yang ukhrawi. Jiwa ukhrawi itu jiwa apa? Jiwa yang selalu merasakan rasa akhirat dalam semua keadaan hidup. Merasakan rasa akhirat dalam semua keadaan hidupnya,
Jadi ini memang menjadi tabiatnya jiwa, karena jiwa kan berasal dari akhirat. Karena jiwa berasal dari akhirat, tentunya dia hanya merasakan rasa akhirat. Jadi kalau dipuji orang, rasanya rasa akhirat. Dihina orang, rasanya rasa akhirat. Itu jiwa ukhrawi. Dan jiwa ukhrawi seperti ini nanti sebenarnya adalah jiwa mut. Jiwa mut. Berarti ini sebagai penutup, kata kuncinya adalah sejauh mana kita melakukan amal itu dengan sabar. Karena sabar inilah yang akan membuat kita menemukan kembali rasa akhirat. Menemukan kembali rasa akhirat. Dan kalau bicara soal rasa akhirat, Bapak Ibu, kalau saya bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu merasakan rasanya akhirat dalam hidup kita? Kapan Bapak Ibu merasakan rasanya akhirat dalam hidup kita? Rasa akhirat itu bisa kita temukan di dalam kesenangan, bisa pula kita temukan di dalam kesusahan. Ya, contoh, kita kalau dapat rezeki 20 juta, senang kan? Itu senangnya senang dunia atau senang akhirat? Akhirat. Apa wujud senang akhiratnya? Sedekah. Sedekahnya berapa persen? Kalau 29% berarti senang akhiratnya cuma 29%. Lebih banyak senang dunia. Kalau susah, kehilangan uang 20 juta, susah. Susah, itu susah dunia, itu susah akhirat. Dunia, sebab tidak tahajud, susah kan? Itu susah dunia, itu susah akhirat. Akhirat. Bapak Ibu lebih susah kehilangan 25 juta atau kehilangan tahajud? Berarti rasa dunia kita lebih kuat dari rasa. Makanya ketika saya tanya tadi, kata terakhir kali kita merasakan rasa akhirat. Rasa akhirat itu contohnya begini. Contohnya begini. Tapi saya ketemu dengan orang yang membenci saya. Alhamdulillah saya salamin dia, saya peluk dia, saya kasih hadiah dia, saya senang. Walau dia wajahnya tercemberut, walau dia kelihatan masih membenci saya, tapi saya betul-betul senang karena saya sudah berbuat baik ke dia. Itu sebenarnya sedekah. Pernah nggak berarti? Bu beneran nggak ya? Iya, senang sekali. Tadi saya kasih bantuan ke teman, ya saya kasih dia uang 2 juta. Terus dia marah-marah, dia bilang saya ini dia bilang saya ini enggak empati, tolong coba 1 juta. Dia doain saya semoga jadi orang miskin. Saya senang sekali kebaikan saya dibalas dengan keburukan. Pernah nggak begitu? Atau yang mudah, maksudnya yang sebulan yang lalu nggak tahajud, susahnya sampai sekarang. Sebulan yang lalu. Ada nggak orang yang kehilangan tahajud, nggak tahajud, sampai dia ingat, ya Allah saya masih ingat betul tanggal 31 Agustus tahun 2003, saya masih ingat betul saya malam itu tidak tahajud. Ada nggak? Ingat tidak tahajud di 10 tahun yang lalu? Tapi ada nggak orang yang 10 tahun yang lalu kehilangan sendal masih ingat hari ini?
Ingat tanggalnya, harinya, jamnya, lokasinya, bahkan titiknya. Di titik ini saya kehilangan sedang. Berarti kita sudah lama kehilangan rasa akhirat. Ya, padahal itu rasa yang sangat berharga, betul. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita kecuali rasa akhirat. Kita sudah lama kehilangan rasa akhirat. Dan gimana cara menemukannya? Tidak ada cara kita menemukan kembali rasa akhirat kecuali dengan kita sabar dalam kebaikan. Kita lakukan amal kebaikan dengan sabar. Dan berarti kita harus paham hakikat sabar. Sabar itu ternyata sederhana, Bapak Ibu. Sabar itu berarti menjadikan kesusahan hidup sebagai kesempatan untuk beramal baik. Rasa akhirat itu ada di dalam kesabaran. Rasa akhirat itu hanya akan kita temukan di dalam kesabaran. Menjadikan kesusahan hidup sebagai kesempatan untuk beramal. Berarti untuk sabar butuh apa? Ibu, Bapak? Butuh susah. Untuk sabar butuh susah. Ya, kalau untuk sabar butuh susah. Susah itu enak atau gak enak? Susah itu enak atau gak enak? Gak enak. Yang bilang susah itu gak enak itu saya atau aku? Kalau saya, susah itu bahkan mulai saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berpegang pada satu prinsip bahwa saya butuh susah. Dan itu caranya. Saya butuh susah. Jadi kalau datang susah, itu anugerah. Itu anugerah. Itu kesempatan bagi kita. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penutup. Orang yang sabar itu orang yang ada dua kriterianya. Orang yang sabar adalah orang yang sedang beramal baik sangat susah. Jadi cara kita menemukan kembali rasa akhirat, kalau kita sudah sedang beramal baik sangat susah. Itu sebenarnya sedang dunia atau sedang akhirat? Oh, pasti sedang akhirat. Sedang beramal baik sangat susah. Rasul pernah mencontohkan ini tentang sedang beramal baik sangat susah ini. Ketika dia menyebut tentang amalan yang bisa menghapus dosa. Amalan yang bisa menghapus dosa. Ibu punya hutang 1 miliar. Terus yang memberi hutang ke ibu itu bilang ke ibu, Bu, kalau ibu ingin hutang ibu saya hapus. Ibu bersihin kamar mandi saya. Coba kamar mandi kita, kamar mandinya itu kotor. Membersihkan kamar mandi itu sebenarnya membuat kita susah atau senang? Aslinya susah. Tapi kalau dia mengatakan nanti hutang 1 miliar dihapus, maka membersihkan kamar mandi itu pekerjaan yang menyusahkan atau menyenangkan? Betul. Berarti sebenarnya susah itu adanya di dalam apa? Susah itu adanya di dalam
dalam rasa yang tidak melahirkan amal. Susah hanya dilihat sebagai susah, tapi tidak dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari Allah. Disuruh membersihkan kamar mandi yang aslinya susah berubah jadi senang gara-gara hutang 1 miliar. Ya. Kita kalau melihat diri kita punya dosa dalam ini. Punya dosa banyak atau sedikit? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau amat banyak sekali? Kalau dilanjutkan dosa-dosa, intinya dosa kita ya Allah bagai butiran pasir di laut. Dan itu pernah hitam berapa butiran pasir di laut. Dan ternyata dia kata Nabi, dosa yang banyak itu bisa terhapus. Salah satunya kata beliau, al-wudu dan makari, berwudu pada saat tidak disukai. Tidak disukai itu bisa jadi airnya dingin. Kita kalau berwudu pakai air dingin itu bikin senang atau susah? Aslinya kan susah. Tapi begitu ingat kata Nabi, ini yang akan menghapus dosa. Begitu tahu akan menghapus dosa, maka wudu pakai air dingin itu susah atau senang? Maka itu orang yang sadar, sedang beramal baik saat itu pegangan kita. Sedang beramal baik saat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dimarahi mertua itu susah kan? Susah. Berarti ada kesempatan beramal baik. Apa amal baiknya? Ya berbuat baik kepada mertua. Tapi berbuat baik kita susah. Begitu kita tahu ini pahalanya amat sangat luar biasa. Amat sangat luar biasa. Maka pada saat itu kita berbuat baik kepada mertua yang bikin kita susah itu menyenangkan atau menyesalkan? Ada aturan di perusahaan. Jadi kalau cuacanya normal itu gajinya 100.000. Kalau pas cuacanya di atas 30 derajat itu nanti gajinya dilipat gandakan sampai 10 kali. Itu kira-kira pegawai yang ketika cuacanya panas itu susah atau senang? Padahal aslinya susah kan? Susah, tapi berubah jadi senang kenapa? Maka itulah orang yang sadar. Jadi sedang beramal baik saat susah. Dan termasuk yang kedua, sedang beramal baik yang terasa susah. Sedang beramal baik yang terasa susah. Jadi kalau yang pertama, sedang beramal baik saat susah. Sedang beramal baik saat susah. Ibu kalau ketemu orang yang baik sama ibu senang atau susah? Senang. Kalau ketemu dengan orang yang gak baik sama ibu senang atau susah? Ibu lebih suka berbuat kepada yang baik atau yang gak baik? Nah, orang yang sabar, dia justru senang berbuat baik kepada orang yang gak baik. Jadi kalau kita senang berbuat baik saat susah itu ada, berarti kita betul-betul melakukan amal itu dengan sadar. Allah akan hadirkan untuk kita rasa akhirat. Ibu menghafal satu baris ayat. Bapak ibu lebih suka pada menghafal satu baris tadi. Ibu bapak baru 3 kali baca sudah hafal, atau bapak ibu perlu baca sampai 60, 70
Ibu lebih suka yang mana? Kalau menghafal satu baris ayat baru 3 kali sudah hafal, berarti bapak ibu sudah ketemu sabar belum menghafal Qurannya? Belum. Sudah ketemu susah belum? Belum. Baru 3 kali, belum terasa susahnya. Tapi kalau sampai ya Allah udah 50 kok gak hafal-hafal, kan sudah terasa susahnya. Nah itu bagus gak bagi kita? Makanya yang harusnya kiri itu yang cepat hafal atau yang susah hafal? Yang harusnya kiri itu yang cepat hafal. Betul? Jadi yang cepat hafal itu bilang, Bu saya ini sama ibu. Loh itu gimana? Saya baru 3 kali baca udah hafal, ibu 60 kali kok belum hafal, saya ini sama ibu. Tapi kalau ada orang bilang begini seperti ini ke ibu senang atau tersinggung? Padahal benar enggak? Ini kan Surabaya logika kita bukan logika orang sabar. Ya udah kelihatan logika orang sabar itu memang berbeda. Jadi senang. Jadi kalau IQ jongkok itu anugerah atau musibah? Bodoh itu anugerah. Yang penting tetap menghafal. Tapi yang dilihat hasilnya atau amalnya? Hasilnya atau amalnya? Makanya kalau pengajian dibikin ceramahnya susah, karena retorikanya gak enak, contohnya juga gak memahamkan. Itu bagus gak bagi kita? Kita jadi punya kesempatan untuk karena untuk sabar itu butuh susah. Butuh susah. Kalaupun seandainya gak mau susah, ya gak apa-apa. Tapi ketika melakukan amal baik itu sampai terasa susahnya. Ini kayak semisal Bapak Ibu dapat rezeki uang, kan senang. Jadi kan senang dapat uang itu untuk beramal baik. Apa amal baiknya? Sedekah. Kita masukkan uang 1.000, sudah terasa belum susahnya? Belum. Kalau belum berarti lanjutkan 2.000, 3.000, 4.000, masih ringan, terus lakukan sampai kemudian mulai terasa berat. Ini sudah yang ke-200, ini 1.000-nya kok terasa berat ya? Ya udah, berarti kita melakukan amal kebaikan, senang beramal baik yang terasa susahnya. Dan memang sabar itu tidak akan bisa kita temukan kecuali di dalam kesusahan. Dan itu bersyukurlah orang-orang yang banyak susahnya. Kenapa? Karena punya kesempatan untuk sabar. Dan tahukah Allah sendiri sudah menyatakan di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa ayat itu? 60 sekian ya. Wabashir 156 kalau tidak 155. Wabashir sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bahasanya sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Padahal untuk sabar butuh apa? Susah. Berarti susah itu kesedihan atau kegembiraan. Ya kalau sudah begitu insya Allah ya kita menjadi orang yang sabar. Dan orang kalau sudah sabar, saya dan aku itu menyatu. Dan cara menundukkan aku adalah dengan sabar. Cara mengubah aku menjadi saya adalah dengan sabar. Tapi kalau orang sudah tidak sabar, maka yang kuat adalah aku. Dan kalau yang kuat aku, dia bukan lagi manusia, tapi perilakunya itu perilaku hantu, mudah marah, mudah ngeluh, mudah kesal.
kan semuanya adalah gara-gara tidak. Ada yang Allah bagi yang